penyalahgunaan sabu ada 17 orang, kemudian yang terkait dengan ganja ada 2 orang. Tadi kurang lebih ada 2 orang pelajar. Ini kan menjadi keprihatinan kita. Dulu PDBL, sekarang sabu. Ternyata pengaruh dari teman. Tim Raja Wali 19 Satres Narkoba Kepolisian Resort Nganjuk dalam 3 bulan terakhir, yakni bulan Mei hingga Juni 2020, berhasil membekuk 30 tersangka kasus narkotika dan penyalahgunaan obat keras berbahaya atau okerbaya. Dari ke-30 tersangka itu, 2 diantaranya adalah pelajar, 1 perangkat desa, dan 2 orang wanita. Adapun jumlah kasus narkotika sebanyak 13 perkara dengan 19 tersangka. Dari jumlah itu 17 adalah tersangka sabu-sabu dan 2 orang tersangka ganja. Sedangkan untuk obat keras berbahaya ada 9 perkara dengan 11 tersangka, di mana 10 orang merupakan tersangka pil double L dan 1 obat keras jenis Y. Adapun total barang bukti dari penangkapan 30 tersangka itu adalah 13,53 gram sabu-sabu, 119,18 gram ganja kering, 9.093 butir pil double L, dan 190 butir pil jenis Y. Terkait dengan penyalahgunaan sabu ada 17 orang, kemudian yang terkait dengan ganja ada 2 orang. Kemudian terkait dengan obat-obatan keras berbahaya ada 9 perkara, tersangkanya ada 11 orang. Yang terkait dengan pil double L ini 10 orang, terkait dengan pil Y ini 1 orang. Jumlah total barang bukti yang sudah kita amankan, sabu sebanyak 13,53 gram, kemudian ganja sebanyak 119,18 gram. Obat-obatan keras berbahaya totalnya 9.283 butir. Ini terdiri dari pil double L sebanyak 9.093 butir, kemudian pil Y ini sebanyak 190 butir. Dari puluhan ini yang pelajar berapa, Dan? Dari tersangka yang kita amankan ada 2 orang pelajar. Untuk perempuannya berapa, Dan? Untuk perempuan ada 2. Dalam pers rilis Satres Narkoba tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Nganjuk Haji Marhen Jumadi. Orang nomor 2 di Kabupaten Nganjuk tersebut mengaku prihatin dengan ditangkapnya 2 orang pelajar yang terlibat dalam lingkaran hitam narkoba. Bahkan Kang Marhen, sapaan akrabnya, sampai menitikkan air mata. Dia pun menasihati 2 orang pelajar yang terlibat dalam kasus narkoba itu. Terkait dengan salah seorang perangkat desa dari wilayah Kecamatan Berbek yang ditangkap karena narkoba, Wakil Bupati menyampaikan akan lebih mengintensifkan kerjasama dengan BNN dan Polres Nganjuk dalam memberikan penyuluhan tentang bahaya narkoba. Tadi kurang lebih ada 2 orang pelajar dari Kertosono ikut prihatin ya. Pelajar itu mengkonsumsi apa, Pak Nabi? Yang 1 double L, yang 1 sabu. Itu orang tuanya juga yang 1 becak, yang 1 lagi orang tuanya itu buruh bangunan. Ini kan menjadi keprihatinan kita. Jadi saya tanya, mengapa kok sampai terjerumus ke situ? Apa orang tuanya kurang perhatian dan seterusnya? Ternyata pengaruh dari teman. Ini yang penting. Saya berharap betul untuk pelajar-pelajar di Kabupaten Nganjuk, hati-hati memilih teman. Jangan sampai teman ada yang bisa membuat kita itu motivasi tinggi ke hal yang baik, ada teman yang malah menjerumuskan. Dan ini kan kasihan kalau mereka salah memilih teman, akhirnya terjebak ke yang 1 sabu, yang 1 double L. Upaya dari pemerintah Pemkab apa?
Nah, mungkin kita akan juga sosialisasi pencegahan sabu ke sekolah-sekolah nih akhirnya. Kita mulai akan SMP, kita akan gandeng BNN untuk sosialisasi ke sekolah-sekolah mulai SMP, terus kemudian nanti juga ke SMK, sehingga betul-betul anak-anak atau generasi muda di Kabupaten Nganjuk ini betul-betul menjadi generasi muda yang unggul, tidak malah terjebak kepada hal-hal yang negatif seperti kena sabu dan double L seperti ini. Ini tadi ada perangkat juga Pak Wadud. Apakah Pemda sendiri kurang dalam memberikan pemahaman tentang narkoba kepada para perangkat desa? Ya, ini kan kembali lagi perangkat di itu kan banyak. Ada salah satu tadi Pak Joko Tirto itu juga kena asimilasi dan kena lagi. Ini juga kita perlu pendalaman mengapa kok kembali lagi. Biasanya satu karena lingkungan. Ya, lingkungan itu penting sekali. Siapa kamu, siapa temanmu, atau dibalik juga siapa temanmu, siapa kamu lagi. Beragam alasan tersangka pengedar narkoba terus mengedarkan barang berbahaya itu, mulai karena pergaulan lingkungan sampai masalah ekonomi. Seperti salah satu tersangka asal wilayah Kecamatan Paceh yang ditangkap tim Raja Wali 19 di wilayah Kecamatan Prambon tersebut. Sebelumnya dia ditangkap karena masalah pil double L, namun setelah bebas justru kembali ditangkap karena mengedarkan sabu-sabu. Dulu pil double L, sekarang sabu. Enggak kok milih sabu. Dulu ini double L, mau ganti sabu nggak kok? Kok pesenan. Tapi double L bisa jalan juga. Sekarang sabu mau double L. Dengan konferensi pers, Satres Narkoba Kepolisian Resort Nganjuk tersebut membuktikan peredaran narkoba di bumi Anjuk Ladang sudah sangat memprihatinkan. Hal itu merupakan masalah seluruh elemen masyarakat, bukan hanya pihak BNN, Polres maupun pemerintah daerah. Namun masalah narkoba adalah masalah seluruh elemen bangsa, mulai dari tingkat bawah hingga tingkat atas. Tetaplah waspada, jauhi dan hindari penyalahgunaan obat keras berbahaya, terlebih narkotika yang tentunya akan merusak generasi bangsa. Dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Agus Bima, Akurasi TV. Akurasi TV.